Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempelajari tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mary Sri Wahyuni dan teman-teman saya yang pertama Siti Nur Aini, yang kedua Ferry Febrian, yang ketiga Seni Oktaviani, dan yang keempat Agus Sudrajat. Bab 7. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Wawasan Nusantara. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. 2. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa yang kesatuan wilayah. 3. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. A. Kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. B. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi kenegaraan Republik Indonesia. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. 3. Tujuan. C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa, yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. 1. Aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia maka akan tampak jelas genap kehidupan bangsa, yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. 1. Aspek-aspek Trigatra. A. Letak dan bentuk geografis. Geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia maka akan tampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. C. Keadaan dan kekayaan alam. Bentuk sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 1. Asas maksimal. 2. Asas lestari. 3. Asas berdaya saing. 2. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. A. Ideologi. B. Politik. Politik diartikan sebagai asas haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. C. Ekonomi.
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. D. Sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan ATHG. E. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang mengembangkan identitas, integritas. 3. Hubungan antar gatra. A. Ketahanan nasional. B. Ketahanan nasional. C. Kelemahan. D. Ketahanan nasional Indonesia. A. Antar gatra ideologi. B. Antar gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. C. Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. D. Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. E. Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan. 5. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional. 6. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia. Adapun peranan serta dalam penerapan asas-asas kewawasan Nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam misi pembangunan. Implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. 4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. 5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. 6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. 7. Keadilan sosial dalam masyarakat. 5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. 6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. 7. Budi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. 9. Mewujudkan kepentingan nasional. 10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi.